anak-anak kelas 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat dan gembira. Anak-anak, agar kalian lebih bersemangat, mari kita serukan bersama slogan sekolah kita dengan penuh semangat. SD Santa Maria Sidoarjo, pintar, yes, berkarakter, so pasti. Sudah bersemangat ya? Baik. Anak-anak, pada pembelajaran topik 1 ini, kita akan belajar dengan tema hidup rukun. Apa itu hidup rukun? Hidup rukun itu adalah sikap saling menghormati, menghargai, menyayangi, dan peduli. Sikap-sikap ini kita lakukan kepada semua orang. Di mana kita harus melakukan hidup rukun? Yang pertama, di rumah. Di rumah, kita harus bisa hidup rukun bersama anggota keluarga kita. Berikut, di sekolah. Di sekolah, kita juga harus bisa hidup rukun bersama semua warga sekolah. Nah, selain di rumah, di sekolah, yang berikut di lingkungan sekitar rumah. Nah, ini kita harus bisa hidup rukun bersama tetangga kita atau bersama orang-orang yang ada di lingkungan kita. Yang berikut, contoh hidup rukun di rumah. Yang pertama, belajar bersama adik atau belajar bersama kakak. Yang berikut, apa yang mereka lakukan pada gambar yang kedua? Ya, membersihkan halaman rumah. Dan yang berikut, apa itu? Ya, makan bersama keluarga. Ini adalah contoh-contoh hidup rukun di rumah. Yang berikut, contoh hidup rukun di sekolah. Kita perhatikan gambar yang pertama. Apa yang mereka lakukan? Ya, bermain bersama teman. Yang kedua, berbagi bekal. Yang ketiga, membersihkan kelas bersama. Ini adalah contoh-contoh hidup rukun di sekolah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Berikut kita perhatikan contoh hidup rukun di lingkungan sekitar rumah. Yang pertama, membantu mempersiapkan acara 17 Agustus. Yang berikut, membersihkan lingkungan bersama. Gambar yang ketiga, kegiatan ronda malam. Ini adalah contoh-contoh sikap hidup rukun di lingkungan sekitar rumah. Ya, bisa dipahami anak-anak? Baik, kita lanjut ya. Anak-anak, pada pembelajaran tema hidup rukun ini, kita akan belajar tentang ungkapan. Kita juga akan belajar tentang kalimat ajakan, kalimat perintah, kalimat penolakan. Kita juga akan belajar tentang Pancasila, simbol sila Pancasila, makna simbol sila Pancasila. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kali ini Bu Linda hanya menjelaskan tentang ungkapan, kalimat ajakan, kalimat perintah, dan kalimat penolakan.
Untuk Pancasila, simbol sila Pancasila, makna simbol sila Pancasila, dan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Bu Linda akan jelaskan pada video bagian kedua. Bisa ya? Baik, mari kita amati bersama teks cerita berikut. Suatu hari, ayah pulang dari luar kota dan membawa buah tangan untuk Andi dan Ani. Andi mendapatkan mainan, sedangkan Ani mendapat buku cerita. Andi dan Ani berterima kasih kepada ayah dan ibu. Andi dan Ani tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, anak-anak, adakah kata-kata di dalam teks tadi yang kamu tidak tahu artinya? Ada atau tidak? Nah, ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita punya buah? Buah itu kan buah apel, buah jeruk, dan lain-lain. Nah, ini ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita punya buah? Bukan itu maksudnya ya. Nah, tetapi buah tangan dan buah hati adalah ungkapan. Ya, baik. Ungkapan itu artinya apa ya? Nah, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Ya, jadi setiap ungkapan ada artinya. Nah, kita perhatikan buah tangan artinya oleh-oleh. Sedangkan buah hati artinya anak. Ya, jadi buah tangan bukan tangan kita punya buah, tetapi buah tangan adalah oleh-oleh. Nah, agar kalian lebih paham, mari kita perhatikan contoh kalimat berikut. Yang pertama, suatu hari ayah pulang dari luar kota dan membawa buah tangan untuk Andi dan Ani. Nah, apa artinya? Nah, suatu hari ayah pulang dari luar kota dan membawa oleh-oleh untuk Andi dan Ani. Ya, itu arti dari kalimat di atas. Jadi buah tangan artinya oleh-oleh. Kalimat yang kedua, ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Kalimat ini berarti, nah, ayah dan ibu bahagia melihat anak mereka selalu rukun. Nah, bisa dipahami ya anak-anak? Oke, baik. Kita lanjut ya. Berikut adalah kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Nah, kalimat ajakan adalah suatu kalimat yang menyatakan ajakan untuk seseorang yang kita ajak bicara. Ya, itu adalah kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan biasanya ditandai dengan kata ayo. Berikut yuk dan kata mari. Kata-kata ini
adalah kata-kata yang menunjukkan kata ajakan. Agar kalian lebih paham, mari kita amati bersama contoh kalimat ajakan. Yang pertama, Luna, yuk ikutan menari bersama. Yang berikut, ayo kita main ayunan di taman kompleks. Kalimat yang ketiga, mari bergabung dengan teman-teman yang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat ajakan. Bisa? Baik, yang berikut, kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Nah, kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Bu Linda ulangi, kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, ciri-ciri kalimat perintah. Yang pertama, kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda baca seru. Kalimat perintah juga biasanya menggunakan partikel lah atau kan. Nah, ini adalah ciri-ciri kalimat perintah. Mari kita perhatikan contoh kalimat perintah. Yang pertama, mintalah koran di ruang guru. Berikut, siramlah bunga di halaman. Berikut, bersihkan kelas sesuai dengan pembagian tugas. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat perintah. Bisa ya anak-anak? Baik, yang berikut, kalimat penolakan. Nah, apa itu kalimat penolakan? Nah, kalimat penolakan adalah suatu kalimat yang menunjukkan ketidaksetujuan atau menolak permintaan atau pendapat orang lain dengan alasan tertentu. Ya, itu adalah kalimat penolakan. Nah, kita perhatikan kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata apa saja? Nah, maaf, tidak, dan kata bukan. Ini adalah kata-kata yang menunjukkan kata penolakan atau kata tidak setuju. Nah, kita perhatikan contoh kalimat penolakan. Yang pertama, maaf Bu, saya tidak bisa menemani Ibu ke pasar. Nah, yang berikut, saya tidak setuju jika harus membuang sampah di got. Yang berikut, Lani, saya minta maaf tidak bisa hadir di acara ulang tahunmu. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat penolakan. Anak-anak, saat kita mengajak seseorang atau kita memerintah atau kita menolak pendapat orang lain, kita harus mengucapkan dengan santun atau dengan sopan. Ya, bisa? Baik, anak-anak, sekian penjelasan materi bagian pertama ya. Selanjutnya, materi bagian kedua, Bu Linda akan jelaskan di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.